Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat berjumpa kita di mata pelajaran ekonomi. Baiklah para siswa sekalian, untuk materi kita yang pertama di kelas 10 ini kita akan bicara tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kita lihat ini yang akan kita bicarakan. Nah, ini itu materi kita adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Mohon diperhatikan seluruhnya. Jadi sebagai awal dari yang kita adalah konsep dasar ilmu ekonomi, yang mana kepada seluruh peserta didik ini sudah harus mencapai ketuntasan untuk pembelajaran kita 7 Juli. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Nah, kalau ini sudah biasa kita pelajari di bangku SLTP. Anda sudah kenal dengan ekonomi. Apa ekonomi itu sesungguhnya? Nah, kalau sekarang kita kaji ekonomi itu apa? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos. Oikos dan nomos. Jadi berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Ya, kita lagi. Oikos. Nah, tanya, sekarang oikos itu apa? Oikos, jadi ada dua, di sini ada oikos dan ada nomos. Oikos artinya rumah tangga. Sementara nomos itu artinya aturan. Jadi kalau kita gabung, jadi ekonomi, soalnya kata oikos dan nomos. Oikos arti rumah tangga, nomos berarti aturan. Nah, kalau seperti itu, kemudian di ekonomi ini, kalau kita lihat, ada lagi muncul kelangkaan. Nah, banyak terdapat kelangkaan. Kenapa ada kelangkaan itu? Karena kebutuhan tidak terbatas. Kemudian alat pemuas kebutuhan juga tidak terbatas. Ada alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Maka muncul. Kemudian dari ekonomi itu juga, lagi oleh karena ada demikian, maka kita perlu memilih. Kita perlu memilih. Maka di sini ada pilihan. Apa pilihannya? Nah, dalam rangka kita memilih ini, kita harus mementingkan terlebih dahulu mana yang harus kita pilih. Ya. Jadi kita lihat lagi, karena dia terjadi kelangkaan, karena dia itu langka, sumber langka ya, maka kita harus bijak-bijak menggunakan sumber ekonomi ini. Ya. Harus bijak-bijak kita. Maka oleh itu kita harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini artinya itu kita menentukan tentang keterpilihan kita. Nah, akibat dari ada kata ini, tentu ada segala sesuatunya yang akan kita korbankan. Artinya harusnya kita beli ini, kita belikan yang ini. Kemudian harus kita ke sana, kita pergi ke sini. Nah, itu namanya biaya peluang. Nah, maka kita punya biaya peluang. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari. Saya ulangi lagi ya. Kembali lagi yang tadi dikatakan ekonomi. Ekonomi itu, kemudian dari ekonomi ini kita, untuk pertemuan ini kita bicarakan kelangkaan, ya, pengertian, kemudian kelangkaan, ya, apa itu ekonomi, di sudah ada pengertian. Kemudian cabangnya lagi masalah kelangkaan. Nah, kalau kelangkaan itu ada kebutuhan dan kebutuhan alat emas kebutuhan. Kemudian ada pilihan, skala prioritas, dan terakhir biaya peluang. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bicara tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Nah, untuk setelah ini kita akan tugas. Yang pertama kita lihat menurut para ahli ekonomi itu apa. Ahli yang pertama
menurut M. Manulang, ini seorang ilmu ekonomi. Menurut Manulang, ilmu ekonomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran suatu yang jadi seorang lagi, ekonomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Tanda kutip, kemakmuran itu yaitu suatu keadaan di mana manusia dapat mengetahui kebutuhannya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa. Nah, itu menurut Manulang. Jadi kata Manulang, ekonomi itu artinya bagaimana usahanya masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Nah, kemudian menurut yang berikut dikembangkan lagi menurut Amwal. Ilmu ekonomi itu katanya merupakan salah satu cabang ilmu atau studi yang menjelaskan tentang bagaimana menentukan keputusan yang efektif dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau menurut Manulang, ekonomi itu hanya untuk bagaimana usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Sementara menurut Amwal, bagaimana menentukan keputusan efektif dalam mengelola sumber daya. Artinya, bagaimana manusia membuat sebuah keputusan dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya untuk mencapai memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian dari kedua pendapat ini tadi, pendapat dua ahli Manulang dan Amwal, maka ilmu ekonomi itu dapat kita simpulkan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Jadi dari kedua pendapat itu dapat ada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Jadi, tingkah laku atau perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Itu pengertian ilmu ekonomi menurut dua pendapat. Nah, kemudian kita bicara tentang ekonomi ini, tokoh yang pertama sekali yang menulis tentang ekonomi adalah Aristoteles. Dari dia ini berasal dari Yunani. Setelah tadi, makanya dikatakan tadi ekonomi itu oikonomos itu berasal bahasa Yunani karena yang pertama menulis adalah Aristoteles. Namun ilmu ekonomi baru dikenal setelah terbitnya buku The World of Nation. The World of sebuah ekonomi, sebuah negara ya. Tahun 1776 oleh Adam Smith. Nah, karena jadi yang pertama kali menulis itu kan Aristoteles. Tapi orang belum namun ilmu ekonomi ini baru dikenal kemudian setelah terbitnya buku yang dikarang oleh Adam Smith tahun 1776 yang berjudul The World of Nation. Sehingga Adam Smith disebut sebagai bapak ekonomi karena pencetus ekonomi modern. Ya, sampai di sana bisa dipahami saudara sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian di dalam ekonomi tentu banyak permasalahan yang akan kita hadapi. Selaku kita masyarakat atau dalam kita memenuhi kebutuhan hidup, karena ekonomi tadi merupakan tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka tentu banyak memunculkan permasalahan. Nah, masalah ekonomi itu antara lain ini. Yang pertama, dalam proses produksi dibutuhkan berbagai sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Di antaranya, mana yang faktor produksi? SDA, sumber daya alam. Daya alam itu siapa? Manusia. Kemudian yang kedua, ada SDM. Sumber daya alam itu tanah ya, tanah. SDM, sumber daya manusia.
Ini tenaga kerja. Identik dengan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal itu modal kita untuk faktor produksi. Faktor produksi yang keempat itu namanya sumber daya keahlian. Dalam proses produksi ini permasalahan ekonomi ya, karena dibutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, yang pertama ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal. Tolong catat sumber daya alam. Itu faktor produksi itu. Ya. Kemudian permasalahan yang berikut, kita lihat yang sumber daya alam itu seperti apa. Nah, ini dia. Faktor sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat digunakan untuk kebutuhan hidup. Misalnya tanah, air, sinar matahari, dan barang tambang. Itu dikatakan sumber daya alam. Nah, ya, air, sinar matahari, dan barang-barang tambang itu menjadi sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya manusia, suatu negara dapat berkembang pesat tidak cukup didukung dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi kemampuan SDM tersebut dalam mengelola kekayaan alam di suatu negara sangat berpengaruh. Tapi kemampuan SDM dalam mengelola kekayaan alam di suatu negara sangat berpengaruh. Di SDM ini boleh dikatakan kalian kita atau kemampuan kita selaku manusia, karena ini identik keterampilan kita, makanya SDM ini disebut dengan ketenaga kerjaan. Di suatu negara dapat berkembang pesat tidak cukup didukung dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi kemampuan SDM dalam mengelola kekayaan alam di suatu negara sangat berpengaruh. Itu yang menjadi faktor sumber daya manusia. Kemudian masalah ekonomi yang berikut, sumber daya manusia lagi. SDM atau tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi yang pertama tenaga kerja terdidik. Dikatakan tadi SDM itu identik dengan tenaga kerja. Nah, SDM itu ada tenaga kerja terdidik. Yang mana tenaga kerja terdidik ini memiliki keahlian karena sekolah, itu dikatakan tenaga kerja terdidik. Kemudian tenaga kerja terlatih itu memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya. SDM. Tenaga kerja terdidik memiliki keahlian karena sekolah, tenaga kerja terlatih memiliki keahlian dalam bidang ketentuan karena pengalaman kerja. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik. Yang tidak terdidik itu tenaga kerja kasar yang mengandalkan tenaga kerja, buruh. Kalau tenaga kerja terdidik, ya itu merupakan tenaga kerja memerlukan pendidikan, menggunakan keahlian ya. Contohnya guru. Guru itu untuk menjadi seorang guru harus melalui pendidikan yang formal. Ya. Jadi tidak bisa misalnya di guru, seperti guru di SMA ini. Nah, kalau tenaga kerja terlatih, nah ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan, ikut bimbingan tenaga kerja terlatih namanya. Dia memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya saja. Dia sering mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang tertentu. Sementara tenaga kerja terdidik, ini tenaga kasar dan tidak punya apa-apa, dia butuh hidup, ini dikatakan buruh. Ini buruh. Jadi buruh itu termasuk tenaga kerja yang tidak terdidik. Itu masalah ekonomi dalam bicara tentang sumber daya manusia. Kemudian yang kita lihat sampai di sana pahami, kembali lagi sampai masalah ini dari pahami. Nah, kita lanjut kepada yang berikut, yaitu masalah pilihan dan skala prioritas. Pilihan dan skala prioritas. Apa perbedaannya?
kebutuhan adalah hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat manusia. Kalau pilihan dan skala prioritas ini, kita banyak menggunakan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Sementara keinginan, kebutuhan telah dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, kedudukan, sosial, dan tujuan. Tidak dulu antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu dia sangat berpengaruh pada insan, tapi kalau keinginan itu istilahnya kalau kebutuhan wajib kita penuhi, kalau keinginan boleh tidak kita penuhi. Itu perbedaan. Kebutuhan ini digolongkan kepada 3 tingkatan. Tingkatan pertama menurut intensitas. Kemudian ada karakteristik, kemudian waktunya dan subjek. Kalau untuk menurut intensitas itu ada primer, sekunder, dan tersier. Sementara menurut karakteristik ada kebutuhan fisik dan spiritual, jasmani dan rohani. Kalau menurut waktunya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, private and public. Kemudian karena kebutuhan itu untuk sebagai alat pemuas yang berupa barang, maka barang itu kita bagi. Ada barang menurut sifatnya. Nah, ini barang ekonomi, barang bebas, barang medis. Kemudian ada barang menurut cara penggunaannya. Substitusi ketentuan dekat. Kemudian barang menurut cara pengerjaannya. Ada barang mentah, bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian barang menurut wujudnya. Itu barang konkret, abstrak. Dan terakhir menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Itu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, ini alat pemuas kebutuhan. Jadi, ini kembali ke tadi semua tadi, ini macam-macam kebutuhan. Kemudian ada alatnya, nah alat pemuas kebutuhan itu berupa barang. Barang itu tergolong kepada 5. Nah, untuk barang. Nah, ini kita lihat pembagian ilmu ekonomi. Ada biaya peluang atau opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Biaya kesempatan merupakan yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Nah, biaya kesempatan terhadap peluang dapat diartikan juga sebagai kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif. Ini biaya yang timbul akibat dari kita mengorbankan kesempatan menggunakan barang jasa. Selain kesempatan itu sebagai kesempatan hilang karena seorang telah memilih. Kemudian kita buat contoh biaya peluang. Ini contoh. Contohnya Kaidira, seorang tenaga kerja berpeluang menjadi akuntan publik dengan gaji 2.600.000 per bulan, menjadi karyawan bank dengan gaji 2.200.000 per bulan, dan berpeluang juga menjadi karyawan BUMN dengan gaji 2.900.000 per bulan. Apabila Kaidira memilih karyawan BUMN, maka biaya peluang yang dikorbankan Kaidira adalah 2.700.000. Kenapa ada 200? Kita lihat sini. Fungsinya. Nah, lihat lagi. Apabila Kaidira memilih karyawan BUMN, nah kalau dia pilih karyawan BUMN berapa gajinya? 2.900.000 per bulan. Maka biaya peluang dikorbankan Kaidira adalah kenapa 2.700? Karena dari 2 pernyataan tertinggal,
Kalau dia pilih menjadi akuntan publik, gaji 2.645. Sementara kalau dia menjadi karyawan bank 2.700. Kemudian karena berpeluang menjadi karyawan BUMN dengan gaji 2.900, dia pilih gaji yang paling tinggi, maka dipilihnya memilih karyawan BUMN. Nah, di BUMN gajinya 2.900. Maka biaya peluang yang dikorbankan kita adalah 2.700. Kenapa itu? Terus karena yang paling tinggi di antara yang dua ini, yang paling tinggi kan ini, yang nomor 2 ini terakhir. Nah, berarti yang dikorbankan itu adalah biaya yang paling tinggi, ya, yang didapat. Nah, ini yang paling tinggi kan 2.700. Maka 2.700 inilah yang menjadi biaya peluang. Oke, sudah pahami? Jadi yang biaya peluang itu adalah biaya yang paling tinggi dikorbankan karena kita memilih sesuatu. Nah, ini dia pilih menjadi karyawan BUMN. Dia 3 pilihannya, mau jadi apa dia, tapi dia pilihnya karyawan BUMN. Maka biaya peluang yang dikorbankannya adalah biaya yang terbesar dari yang tidak dipilih. 2 yang tidak dipilih, mana yang terbesar, itulah yang menjadi biaya opportunity-nya. Bisa dipahami, anak sekalian? Oke, sekarang kita lanjut. Contoh yang kedua. Bu Julia, seorang pegawai, untuk menambah penghasilan, berencana membuka usaha warung nasi dengan memprediksi keuntungan 250.000 per hari. Ya, nih dia buka warung nasi. Kemudian kalau dia berjualan sayur dan buah-buahan, penghasilannya 200.000 per hari. Dan membuka usaha dagang khusus batik spray, sarung bantal, pakaian dari anak-anak sampai dengan orang tua, 1 bulan memperoleh keuntungan 9 juta. Karena keterbatasan modal, dia hanya mampu membuka salah satu jenis usaha. Ya. Besar biaya peluangnya 1 bulan sama dengan 30 hari. Apabila Bu Julia membuka usaha dagang khusus batik dan spray sarung bantal, besar biaya peluang apabila Bu Julia membuka usaha. Dia yang dipilihnya, dia buka usaha khusus batik, dia jual pakaian, sarung bantal, pakaian anak-anak sampai dan dewasa. Nah, maka berapa biaya peluang? Ingat, kalau dia warung nasi 250 per hari, berarti kalau sebulan 250 kali sebulan per hari berarti 75 juta. 7.500 sebulan. Kalau dia menjual sayur 200 kali 30, 6 juta per bulan. Nah, kalau nyoba nggak berjualan, penghasilannya 9 juta. Nah, karena dia ingin dia pilih berjualan saja, maka biaya peluang daripada Bu Juliana adalah, pembahasannya ini dia. Nah, ini dia pembahasan. Kalau Bu Juliana membuka warung nasi, keuntungan per hari 250.000 kali 30 hari 7.500. Sementara kalau Bu Juliana menjual sayur dan buah-buahan, per harinya 200.000 kali 30 hari 9 juta. Kalau dia usaha batik spray, 1 bulan keuntungan 9 juta. Nah, maka Ibu Juliana memilih batik spray 9 juta rupiah. Kemudian berikut adalah soal biaya peluang. Nah, silakan Anda kerjakan soal biaya peluang ini. Ya. Ada 3 soal biaya peluang. Silakan Anda kerjakan. Nah, yang pertama Budi, yang kedua, yang ketiga, 5. Nah, itu soal. Oke. Mungkin saja. Saya ulang lagi. Mencatat ini soal biaya peluang. Sebagai latihan. Oke, sampai sana pembahasan biaya peluang bisa dipahami. Lanjut, berikut ini adalah sebagai latihan, coba kerjakan soal tentang biaya peluang ini. Ya, mencatat. Setelah kamu buat, kamu upload langsung di rumah belajar. Ya, untuk dengan soal nanti mengenai soalnya akan Bapak buat di tugas pada rumah belajar. Ya, di rumah belajar akan Bapak munculkan tugas yang akan kamu kerjakan dengan biaya peluang. Ya. Oke, demikian saja para siswa sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan demikian saja.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud dengan ilmu ekonomi? Itu latihan. Ini sebagai latihan. Ini sebagai latihan ya. Latihan A, B, C. Bisa dibuka nomor A. Nah, perhatikanlah pemuas kebutuhan berikut. Nah, ini sebagai pembahasannya. Benda komplementer, benda saling melengkapi. Maka yang menjadi peluang adalah dari korbankan memilih alternatif lain. Kalau memilih bahasa Inggris. Harga dikuasai oleh satu perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan gulung-gulung